Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini seperti biasa, saya pagi-pagi jalan keliling di parkiran gereja. Saya jalan kurang lebih 1 jam, kurang lebih 5 km, dan berkeliling terus. Pada waktu saya berkeliling itu saya ketemu seekor kucing. Dan kucing itu dari jauh dia sudah lari sembunyi ketika melihat saya. Padahal saya juga lewat saja. Dan sesudah jauh kucing itu keluar lagi, lalu main lagi. Tapi begitu saya kembali dia lari lagi, ketakutan. Padahal saya tidak punya maksud apa-apa dengan kucing itu. Saya lagi jalan pagi, sedang berolahraga. Tapi kucing itu ketakutan. Mungkin punya pengalaman jelek, ditendang atau dipukul atau disiram air, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas dia takut dengan orang, dia takut dengan saya, minimum. Lalu sembunyi. Setelah beberapa putaran dia begitu terus. Tapi kemudian putaran yang lain, keluar kucing yang lain. Dia lebih santai, kemudian dia lihat sekeliling, dan ketika dia lihat saya, justru dia mendekat. Saya sedang jalan, dia ikut. Malah kemudian dia ngelendot di kaki saya, meong-meong, minta dielus. Saya elus sebentar, lalu saya kasih tahu, sudah main, saya mau jalan keliling. Lalu saya jalan keliling. Beberapa putaran berikutnya kemudian juga ketemu kucing yang lain. Kucing ini tidak peduli dengan saya, dia keluar, kemudian dia menuju ke tempat yang ada cahaya, lalu mulai bergulingan dia. Berguling-guling, membersihkan dirinya, lalu menjilati kakinya. Dia tidak peduli saya lewat atau saya berhenti, bukan urusannya. Saya kemudian merenungkan peristiwa itu. Jadi sebetulnya kehidupan kita itu ya mirip seperti kucing itu. Maaf. Kalau pikiran kita, perasaan kita terhadap sesama, terhadap Tuhan, menganggap bahwa Tuhan seringkali menghukum, menakutkan, orang lain mengancam, ya kita seperti kucing yang pertama itu. Dia lihat saya langsung lari, padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya juga tidak punya maksud apa-apa terhadap dia. Saya sedang mengerjakan urusan saya sendiri. Tapi proses batin yang terjadi di dalam diri kucing itu membuat dia bersikap seperti itu. Saya berpikir juga dengan Tuhan mungkin juga ada yang seperti itu. Ada orang yang menganggap Tuhan itu kejam, tidak adil karena membiarkan peristiwa jelek terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia juga bereaksinya negatif terhadap orang lain, terhadap Tuhan, terhadap peristiwa, terhadap sesama. Tuhannya mungkin biasa-biasa aja. Dan Tuhan mungkin menyelenggarakan hidup, dia bekerja seperti biasa, menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana, tapi dia sudah ketakutan seperti kucing yang lari yang pertama tadi. Tergantung pengalaman kita, cara pandang kita. Tuhan juga mau memberitahu kita susah sekali. Seperti saya sulit sekali memberitahu kucing yang pertama itu bahwa saya tidak ngapa-ngapain, saya sedang olahraga. Karena saya tidak ngerti bahasanya. Mungkin Tuhan juga begitu sama kita. Mau kasih tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, mengasihi tanpa pamrih, tanpa batas, tidak pernah menyesal mengasihi kita. Tapi mungkin kita tidak peduli karena buktinya masih banyak orang yang ketakutan. Diwarnai oleh rasa cemas, gelisah, dan takut. Tapi mungkin juga ada yang seperti kucing yang lain yang sungguh-sungguh mengenal bahwa pribadi tertentu, pribadi Tuhan itu baik sekali. Jadi lebih baik dekat-dekat dengan Tuhan. Tidak ngerti juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas aman, tidak terganggu. Bahkan malah terlindungi seandainya terjadi sesuatu. Yang jelas Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Seperti yang saya ketahui tadi tentang ketiga jenis kucing itu.
Kalau kita terlalu gelisah, terlalu khawatir terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap alam, kita nggak bisa menikmati. Yang ada adalah kegelisahan, ketakutan, merasa terancam setiap saat. Bagaimana bisa menikmati sesuatu yang ada di hadapannya? Sulit. Tapi kucing yang kedua dan ketiga dia bisa menikmati, karena dia tidak takut lagi. Malah yang ketiga itu cuek sekali dia. Dia bisa baring-baring, guling-guling di tanah, lalu ciumin kakinya. Menikmati. Karena dia merasa aman. Dan bisa kemudian fokus terhadap kebahagiaan yang bisa dia syukuri. Mungkin juga Tuhan menghendaki kita seperti itu. Di tangan Tuhan kita itu aman. Maka yang perlu kita lakukan adalah memilih untuk hidup di dalam kasih dan kepercayaan dan iman. I choose to live in love and trust. Saya memilih untuk hidup dalam iman dan juga kasih. Karena itu yang kemudian membahagiakan. Apapun yang terjadi, saya memilih mencintai, saya memilih mempercayai. Karena banyak hal tidak tahu dan harus dipercayai. Tetapi berdasarkan pengalaman, kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan bisa dipercaya, bisa diandalkan. Terutama cintanya, kuasanya, penyertaannya, kebijaksanaannya. Maka kita tinggal memilih saja, menjatuhkan pilihan. Dan itu penting, karena kemudian tidak gampang goyah. Malah kemudian bisa mengabaikan kekhawatiran, ketakutan tentang kehidupan, dan kemudian bisa mulai menikmati apa yang kita alami setiap hari dengan penuh rasa syukur. Bisa berbuat baik, bisa mengasihi, bisa menikmati, bisa mensyukuri segalanya. Karena sudah ada rasa aman, tenang, dan nyaman, sehingga tidak perlu memikirkan kehidupan yang begitu rumit. Dalam bahasa Tuhan Yesus, barang siapa mempertahankan kehidupan, justru akan kehilangan. Tapi kalau mengikhlaskan kehidupan ini, justru akan mendapatkan kepenuhan kehidupan. Kalau kita tidak terlalu khawatir tentang survival, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, kita percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup dengan bijaksana, maka kemudian kita bisa berbuat baik, bisa bekerja dengan baik, dan justru malah berkatnya berlimpah. Tapi kalau khawatir sana, khawatir sini, gelisah sana, kita kehilangan sahabat, kita memancarkan energi negatif, kita memancarkan kekurangan terus-menerus, tidak bisa bersyukur, dan malah kemudian tidak bisa menikmati hidup. Seperti kucing pertama itu, dia tidak bisa menikmati kehadiran saya, dia tidak bisa menikmati cuaca hari yang cerah, udara yang nyaman, seperti kucing yang berikut yang bisa main dan menikmati. Karena diwarnai, dihantui oleh perasaan negatif, pikiran negatif. Dan yang dominan itu. Maka kita perlu kepada Tuhan mempercayakan segala-galanya. Tuhan itu baik dan bijaksana, menyelenggarakan hidup ini dengan baik dan bijaksana. Tidak usah pikir tentang survival. Kita bisa survive. Kita diberi akal budi, diberi juga niat baik, energi. Yang paling penting kita juga justru berpikir positif, bahwa di tangan Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Dan karena itu kita bisa fokus mensyukuri segala anugerah yang begitu besar dilimpahkan oleh Tuhan. Dan justru dengan rasa syukur itu, hidup kita berkelimpahan. Punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya banyak rezeki. Karena kita memancarkan kebaikan, hal yang positif, yang juga akan menjadi magnet, mendatangkan yang baik, yang positif juga, sehingga hidup kita berkelimpahan. Apalagi kita memang mengalami sendiri bahwa Yesus Tuhan itu begitu baik, menyelenggarakan hidup kita dengan sangat bijaksana, sehingga kita tidak perlu khawatir apapun juga. Justru belajar bagaimana menyangkal diri, menyangkal kepentingan sendiri, dan mulai memikul salib dan mengikuti Tuhan, memberikan diri,
memberi, dan menyelamatkan. Dengan demikian tentu kita justru tidak khawatir, tetapi berarti hidup kita. Dan bisa dengan senang hati, dengan ringan, mensyukuri segalanya. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.